Drama dimulai saat Doyun diberitahu kalau ayahnya berada di kantor polisi. Ia pun segera menuju ke sana dan meminta ayahnya menjelaskan sebenarnya apa yang telah terjadi. Polisi memberitahu kalau Kang Jo telah melenyapkan putrinya sendiri. Mendengar itu, Doyun tak percaya. Ia yakin kalau ini ada kesalahpahaman. Doyun meminta ayahnya agar mengelak atas tuduhan itu. Sedangkan Kang Jo memilih untuk tetap diam. 그렇게 끔찍했던 하연이를 아버지가 죽였다고요? 왜요? 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 왜? 아니잖아요! 왜 말을 아니잖아요! Kejadian yang sebenarnya berawal ketika Kang Jo dan keluarganya merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun mereka terlihat bahagia, tapi kenyataannya mereka sedang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Itu dikarenakan adik dari Kang Jo membawa lari uang tabungan mereka. Padahal uang itu untuk biaya sekolah dan biaya menyewa toko, tapi malah dibawa kabur begitu saja, dan imbasnya keluarga itu menjadi sering bertengkar. Doyun juga menyalahkan sikap ayahnya yang kurang tegas terhadap adiknya, padahal Paman Sam hanyalah seorang pengangguran dan suka berjudi, tapi tetap saja masih dibela. Kelak jika ia sudah menjadi jaksa, Doyun pasti akan memenjarakan Paman Sam agar ada efek jera. Sementara itu, di ruangan kantor Bank Korea, mereka sedang mendiskusikan korupsi besar-besaran. Pak Kwon sebagai presidir merekomendasikan seseorang untuk dijadikan kambing hitam atas korupsi itu, dan orang itu adalah Kang Jo. Kang Jo sendiri bekerja sebagai bagian kepala bank. Untuk saat ini ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan pasti sangat mudah untuk dipengaruhi. Rencana ini juga didukung oleh Sodong, wakil Menteri Keuangan. Ia didampingi oleh seorang pengacara bernama Heso. Mereka bertiga sepakat untuk menjadikan Kang Jo sebagai alat korupsi. Kang Jo segera dipanggil untuk menghadap. Ia diberitahu akan dibantu masalah keuangan, bahkan dibiayai untuk menyewa toko. Tapi dengan syarat Kang Jo harus mengikuti perintah untuk memanipulasi pendapatan keuangan. Namun Kang Jo ragu untuk melakukannya. Selama ini ia bekerja selalu dalam kejujuran, lalu berusaha menolak permintaan itu. Namun karena hal ini membuat Pak Kwon sangat marah, lalu mengingatkan kejadian 6 tahun yang lalu. Saat itu Kang Jo dan para pekerja lain sedang melakukan aksi demo karena tak terima dengan kebijakan Menteri Keuangan yang memecat pegawai secara sepihak. Namun karena hal ini Kang Jo malah dianggap sebagai dalang dari demo itu, hingga ia harus ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Semua ingatan itu membuat Kang Jo hanya bisa terdiam. Terlebih lagi Pak Kwon memberitahu jika Kang Jo mau melakukannya, ia akan mendapatkan rumah mewah dan uang yang cukup banyak. Dengan begitu Kang Jo akan hidup enak bersama dengan keluarganya. Hidup dalam kemiskinan membuat Kang Jo mulai goyah dengan pendiriannya. Namun ia meminta waktu untuk mengambil keputusan. Sementara itu, Doyun mengantarkan adiknya ke bandara, di mana Hayun harus pergi ke Hong Kong untuk mengikuti audisi sebagai calon seorang artis dan model ternama. Ini adalah bukti kerja keras mereka untuk membantu merubah nasib keluarga. Setibanya di bandara, Doyun berpesan kepada adiknya agar selalu berhati-hati. Jika ada sesuatu yang buruk, segera menghubungi kakaknya. Mereka pun berpisah. Hayun menuju ke tempat duduknya, dan secara kebetulan ia bersebelahan dengan Sodong, wakil Menteri Keuangan. Sodong tersenyum genit karena telah menemukan mangsa yang baru. Sedangkan Hayun mencoba bersikap ramah. Ia tak tahu sebentar lagi nasib buruk akan segera menimpanya. Selang beberapa waktu, Hayun telah sampai di tempat tujuan. Ia begitu senang karena sebentar lagi impiannya akan segera tercapai. Di sana, Hayun juga diberi fasilitas yang sangat mewah. Untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan hidup sebagai orang kaya. Lalu, Hayun dihubungi oleh pihak agensi. Kalau hari ini, ia akan bertemu dengan seseorang yang akan membuatnya menjadi seorang artis terkenal. Namun, Hayun harus menuruti semua perintahnya. Mengetahui itu, Hayun menjadi sedikit ragu, tapi ia mencoba untuk menepis semua keraguan itu. Hingga datanglah seseorang yang Hayun temui di dalam pesawat. Kini, Hayun baru mengerti
Kalau ingin menjadi seorang artis harus rela untuk menjual diri. Walaupun sangat ketakutan, tapi Hayun tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menjadi simpanan bapak-bapak pejabat. Setelah itu mereka berdua kembali ke Korea. Sodong begitu bahagia karena mendapatkan mainan baru yang masih sangat muda. Sedangkan Hayun kembali dengan tanpa ada rasa semangat. Ia sadar menjadi seorang artis tak seindah yang ia bayangkan. Malamnya Doyeon sangat gelisah karena adiknya tak bisa dihubungi. Padahal jadwal Hayun pulang adalah hari ini. Kemudian Doyeon memutuskan untuk ke tempat agensi. Namun ia melihat adiknya dibawa pergi oleh seseorang. Melihat itu, Doyeon segera mengejarnya, di mana Hayun dibawa ke sebuah gedung bernama Golden Cross. Doyeon juga telah sampai di sana. Namun di tempat itu tak sembarangan orang bisa masuk ke dalam. Doyeon hanya bisa memanggil adiknya dari luar. Sementara itu, Hayun dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang wanita yang mengatur semua ini. Sarah adalah penyalur para artis pemula, sekaligus seorang pembisnis yang sangat handal. Sedangkan Hayun langsung tak terima. Ia tak mau lagi menjadi seorang artis jika harus menjual harga dirinya. Lalu mencoba mengancam dengan memberitahukan kalau kakaknya adalah seorang jaksa. Namun Sarah tak takut sedikit pun, karena orang yang berhubungan dengan Hayun memiliki jabatan yang sangat tinggi. Seorang jaksa tak akan sanggup untuk melawannya. Jika tetap ingin melawan dan membatalkan kontrak, keluarga Hayunlah yang harus membayar semua kerugian. Ancaman ini membuat Hayun tak bisa berkutik. Terlebih lagi ia melihat dari rekaman CCTV, begitu khawatirnya sang kakak saat mencari dirinya. Hayun diminta untuk menerima takdirnya dan menjelaskan kepada kakaknya bahwa dirinya baik-baik saja, hingga tak membuat kakaknya menaruh curiga. Kini Hayun menemui kakaknya. Ia berusaha setenang mungkin dan membawa kakaknya untuk segera pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, Doyeon ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Hayun tak bisa dihubungi dan dibawa ke tempat itu. Namun Hayun tak mau menjawab. Ia malah mengatakan jika tak ingin kakaknya kehilangan impiannya untuk menjadi seorang jaksa. Mendengar itu, Doyeon meyakinkan adiknya, apapun yang akan terjadi, ia akan menjadi jaksa yang hebat. Di sisi lain, seorang wartawan bernama Sang Jun menemukan bukti korupsi yang dilakukan oleh wakil menteri, yaitu Sodong. Bukti itu berupa cincin bernilai ratusan juta dan sebuah cek. Ia harus mencari bukti lebih untuk mengungkap semua kejahatan yang dilakukan oleh Sodong. Sementara itu, Kang Jo memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia mengorbankan harga diri kejujurannya untuk lepas dari kemiskinan. Kini Kang Jo pulang disambut full senyum oleh istrinya, karena Bugem menerima karangan bunga dari Pak Kwon dan ucapan terima kasih karena Kang Jo telah mau bergabung dan bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Hal ini pun membuat Bugem bangga karena suaminya diakui oleh atasannya. Terlebih lagi, Kang Jo juga memberikan buku rekening yang berisi uang 300 juta. Walaupun tampak raut kesedihan di wajah Kang Jo, tapi saat melihat istrinya bahagia, harusnya ia juga ikut bahagia. Mendapatkan uang itu, Bugem segera ke tempat penyewa toko. Ia tak berniat untuk menyewa, melainkan membeli toko itu. Namun saat akan melakukan transaksi pembayaran, Kang Jo datang menghentikannya dan meminta Bugem agar menyerahkan rekening itu. Lalu meminta maaf karena tak jadi membeli toko ini. Kenyataan ini membuat Bugem tak terima. Namun Kang Jo tetap tak peduli. 여보, 지금 미쳤어? 여보, 미안해. 아무리 생각해봐도. 안 돼, 여보. 아이고 좀. 아이고, 여보. Lalu segera datang ke kantor dan mencari berkas laporan pendapatan keuangan. Dengan berkas itu, Kang Jo meminta ketua serikat buruh untuk bertemu. Ia menjelaskan semuanya, bahwa Bank Korea akan dijual secara ilegal dan akan berdampak dengan pemecatan massal. Namun bukannya membantu, orang itu malah melaporkan masalah ini kepada Pak Kwon, bahwa Kang Jo telah berkhianat. Hal ini pun membuat Pak Kwon sangat marah. Namun Kang Jo sudah siap dan memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia tak mau menjual harga dirinya hanya karena uang.
Sebelum pergi, Kang Jo menyalin semua data kejahatan dari mereka, lalu menyimpannya di sebuah folder. Namun tiba-tiba para penjaga datang dan menyita semua barang milik Kang Jo. Ia juga kena marah dan diminta untuk segera pergi. Kini Kang Jo keluar tanpa membawa bukti itu. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh Sang Jun dan memberikannya kartu namanya, di mana mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Sementara itu, Bugem harus mendapatkan perawatan karena begitu depresi memikirkan tingkah laku suaminya yang tega mengambil semua uang itu. Melalui telepon, Hayun berusaha menenangkan ibunya bahwa ia memiliki sedikit tabungan dan akan mengirimkannya untuk menyewa toko. Namun pembicaraan itu harus terhenti karena kedatangan dari Sodong. Sodong berusaha membantu dan mengantarkan Hayun ke rumah sakit. Sedangkan dari kejauhan, Sang Jun mengawasi gerak-gerik dari Sodong. Ia baru mengetahui kalau Sodong mempunyai wanita simpanan yang masih sangat muda. Selang beberapa waktu, Hayun telah sampai di rumah sakit berbarengan dengan ayahnya. Namun kedatangan mereka membuat Bugem sangat marah. Ia begitu kecewa kepada suaminya kenapa tega melakukan ini. Namun Kang Jo hanya diam saja. Ia tak mungkin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Walaupun ia juga sangat sedih melihat kekecewaan dari keluarganya. Sedangkan Sang Jun masih mengawasi mereka. Ia ingin tahu siapa wanita simpanan dari Sodong, di mana ia sangat terkejut saat tahu bahwa wanita itu adalah putri dari Kang Jo. Ini adalah berita yang sangat baik. Jika Kang Jo tahu, pasti ia tak akan berdiam diri untuk membeberkan semua kejahatan dari Sodong. Untuk itulah saat ada kesempatan, Sang Jun menemui Hayun dan memintanya untuk bekerja sama. Di sini, Sang Jun menceritakan semuanya, bahwa Kang Jo harus kehilangan pekerjaannya secara tak adil, dan dalang dari semua ini adalah Sodong. Kenyataan ini membuat Hayun sangat bersedih, di mana ayahnya rela kehilangan semuanya dan menerima saat disalahkan oleh keluarganya. Hayun melihat ayahnya rela bekerja serabutan. Walaupun seperti itu, saat dihubungi oleh Hayun dan ditanya di mana ayahnya sekarang, Kang Jo tetap tak mau memberitahu kalau ia telah berhenti dari pekerjaannya. Semua ini ia lakukan karena tak ingin melihat putrinya khawatir. Hal ini pun membuat Hayun semakin bersedih. Seorang ayah rela berkorban demi keluarganya dan selalu berpegang teguh dalam kejujuran. Untuk itulah Hayun akan membantu semampu yang ia bisa, di mana Hayun diminta untuk mencari bukti lebih. Di saat Sodong sedang mandi, ia segera mencari bukti itu dan memotret buku catatan milik Sodong. Namun hampir saja ia ketahuan, tapi Hayun pintar beralasan hingga Sodong tak menaruh kecurigaan. Malamnya, Doyun menghadiri upacara pelantikan menjadi seorang jaksa. Ia disumpah untuk mengabdi pada hukum dan menegakkan kebenaran. Keberhasilan ini pun dirayakan keluarga secara sederhana. Dalam kebahagiaan itu, Hayun berusaha lebih perhatian terhadap ayahnya. Ia tahu begitu banyak beban yang telah ayahnya terima. Setelah itu, Hayun kembali ke tempat yang disediakan oleh Sodong. Karena sedang asik menelepon kakaknya, ia tidak sadar kalau Sodong telah datang dan ingin memberikannya kejutan. Namun Sodong mendengar percakapan itu bahwa ayah Hayun bekerja di Bank Korea. Hingga akhirnya Hayun baru menyadari kedatangan dari Sodong dan segera menutup teleponnya. Namun Sodong mulai curiga dan ingin tahu apakah benar ayah Hayun bekerja di Bank Korea. Hingga telepon Hayun berdering karena panggilan dari sang ayah. Sodong pun mengambil ponsel itu dan melihat bahwa Kang Jo adalah ayah dari Hayun. Hal ini pun membuatnya sangat marah karena mengira kalau Kang Jo mengirim putrinya untuk memata-matainya. Sedangkan Hayun berusaha kabur melarikan diri, namun dengan mudah Sodong menangkapnya. Ia begitu tak terima karena telah dipermainkan. Sodong begitu murka hingga ia kehilangan kontrol dan memukuli Hayun sampai tak bernyawa. Setelah sadar dengan apa yang telah ia perbuat, Sodong kini bingung harus melakukan apa. Jika sampai kejahatan ini menyebar, maka reputasi dan jabatannya akan hancur seketika.
Kemudian ia meminta bantuan dari pengacara Heso. Saat tahu kalau Hayun adalah putri dari Kang Jo, Heso mempunyai cara untuk lepas dari kejahatan ini. Dengan menjebak Kang Jo sendirilah yang telah melenyapkan putrinya sendiri. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, Kang Jo akan dipaksa agar mau mengakui bahwa telah melenyapkan putrinya sendiri. Melalui ponsel milik Hayun, mereka mengirim pesan untuk meminta sang ayah agar pergi ke tempat Hayun berada. Dengan segera Kang Jo ke tempat itu dan mendapati putrinya tergeletak dengan bersimbah banyak darah. Kenyataan ini membuat Kang Jo seakan tak percaya, tapi untuk sekarang ia harus segera memanggil ambulan. Namun yang datang adalah para polisi. Mereka mendapatkan aduan kalau Kang Jo telah melenyapkan putrinya sendiri. Kang Jo ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Mereka ingin tahu motif apa hingga Kang Jo tega melakukan itu kepada putrinya sendiri. Terlebih lagi ada sidik jari di barang bukti, sebuah tongkat yang digunakan untuk memukul korban. Ternyata para polisi telah disuap dan harus bisa merekayasa semuanya. Sedangkan Kang Jo langsung tak terima, mana mungkin ia tega melenyapkan putrinya sendiri. Namun mereka tak mau mendengar pembelaan itu dan langsung membawa Kang Jo ke ruangan interogasi, di mana sekarang ia telah ditunggu oleh pengacara Heso. Namun bukan untuk menolong, Heso malah memberikan ancaman dengan menunjukkan sebuah video yang diambil dari toko milik Bugem. Terlihat jelas Bugem sedang merayakan kelulusan putranya menjadi seorang jaksa. Namun Heso memberitahu kalau ia telah memasang bom di tempat itu. Hanya tinggal menunggu waktu, bom itu akan melenyapkan seluruh orang di sana. Mengetahui kenyataan ini membuat Kang Jo tak berdaya. Sebenarnya apa yang mereka inginkan hingga rela menghancurkan keluarganya, bahkan tega membunuh banyak orang. Sedangkan Heso memberitahu semua ini tak akan terjadi jika Kang Jo mau menyerahkan diri dan mengakui kalau telah melenyapkan putrinya sendiri. Kini Kang Jo baru menyadari semuanya dilakukan karena ingin menutupi siapa pelaku kejahatan itu dan menjadikan dirinya sebagai pelaku pengganti. Kang Jo ingin tahu siapa sebenarnya mereka. Namun Heso tak mau menjawab, lalu menunjukkan bom waktu yang terus berjalan. Hanya tinggal beberapa menit sampai bom itu meledak. Kang Jo harus segera mengambil keputusan, mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan banyak orang. Hingga Kang Jo hanya bisa pasrah akan keadaan. Ia terpaksa mengakui kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Sedangkan Doyon segera datang ke kantor polisi setelah mendengar kabar itu. Ia menemui ayahnya dan ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Kang Jo hanya bisa berkata kalau dirinya lah pelaku yang melenyapkan putrinya sendiri. Pernyataan ini membuat Doyon merasa tak percaya. Mana mungkin seorang ayah tega melakukan itu terhadap putrinya sendiri. Sementara itu, para wartawan juga datang ke toko Bugem. Mereka ingin mengetahui tanggapan Bugem tentang kasus ini. Sedangkan Bugem tak tahu tentang kasus apa yang dimaksud, hingga mereka melihat berita di TV bahwa Kang Jo telah melenyapkan putri kandungnya sendiri. Mengetahui kenyataan ini, Bugem segera datang ke kantor polisi. Ia ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi kepada suami dan putrinya. Sedangkan Doyon berusaha menenangkan ibunya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun Bugem tak percaya dan ingin melihat kondisi putrinya, hingga mereka pun menunjukkan Hayun yang terbaring lemah tak bernyawa. Di sisi lain, Sodong begitu pusing memikirkan masalah ini. Walaupun ia bisa terlepas dari kejahatannya, tapi ia masih belum bisa tenang. Terlebih lagi, Heso memberitahu kalau Kang Jo sempat berhubungan dengan seorang wartawan yang bernama Sang Jun. Besar kemungkinan kalau Sang Jun sengaja memata-matai Sodong untuk mencari tahu informasi tentang kejahatan yang telah Sodong lakukan.
Jika ingin lepas dari kejahatan ini, mereka harus bisa menyingkirkan Sang Jun. Sementara itu, Sang Jun belum tahu kalau Ha-yun telah mati. Melalui sebuah pesan, ia meminta Ha-yun untuk bertemu. Namun tiba-tiba ada mobil yang sengaja mencelakainya, dan pelakunya adalah mereka berdua. Sang Jun telah disingkirkan dan barang bukti ponsel milik Ha-yun juga telah mereka hancurkan. Namun Sodong baru menyadari kalau orang yang telah memperkenalkan Ha-yun kepadanya adalah Sarah. Ia curiga kalau Sarah sengaja disuruh oleh seseorang untuk melakukan ini. Dan kecurigaan itu memanglah benar, di mana Sarah adalah anak buah dari seorang psikopat bernama Michael. Sarah memberitahu kalau Ha-yun telah mati. Ia yakin kalau pelakunya adalah Sodong. Melalui sebuah rekayasa yang dilakukan oleh Sodong, hingga bisa menjadikan Kang Jo sebagai pelakunya. Walaupun Sarah tak memiliki bukti bahwa Sodong adalah pelakunya, tapi ia berhasil meretas ponsel milik Ha-yun yang mengirimkan pesan kepada wartawan Sang Jun. Mungkin saat ini Sang Jun berada dalam bahaya. Untuk itulah Michael meminta anak buahnya agar segera mencari Sang Jun. Hingga orang suruhan Michael berhasil menemukan Sang Jun dan menyelamatkannya dari kematian. Keesokan harinya, Kang Jo akan dibawa ke kejaksaan. Bugem ingin tahu kenapa suaminya berbohong dan mau menjadi kambing hitam. Namun tetap saja Kang Jo tak mau menjawab. Sedangkan Do-yun meminta polisi memberitahu kenapa cepat sekali melimpahkan masalah ini ke kejaksaan. Padahal kasusnya belum pasti, dan ia masih mencari bukti kalau ayahnya telah dijebak. Namun polisi tak mau mendengar pembelaan itu. Ditambah lagi Kang Jo meminta Do-yun agar tak ikut campur dan memilih memutuskan hubungan keluarga. Kang Jo rela melakukan ini karena tak mau keluarganya menjadi korban selanjutnya. Kini Kang Jo telah resmi dipenjara. Namun Do-yun masih berusaha membujuk ayahnya agar mau menyudahi kebohongan ini. Ia yakin ayahnya hanya menjadi kambing hitam. Apakah sang ayah sengaja diancam? Keluarganya akan mati jika tak melakukan ini. Awalnya Kang Jo ingin memberitahukan semua kebenaran, tapi ia urungkan karena diawasi oleh polisi suruhan dari Heso. Hingga Kang Jo terpaksa meneruskan kebohongannya dengan mengatakan kalau semua ini adalah kesalahan dari sang ibu karena telah menuntut banyak uang hingga tragedi itu harus terjadi. Mendengar itu, Do-yun semakin tak mengerti dengan perilaku ayahnya. Awalnya, ia berusaha tak percaya dengan semua ini. Tapi sekarang ia begitu kecewa kepada ayahnya yang tega melakukan ini. Do-yun memutuskan hubungan keluarga ini. Ia tak akan pernah menganggap Kang Jo sebagai ayahnya lagi. Kemudian Do-yun menemui jaksa senior bernama Yeri. Ia harus menjadi saksi sebagai keluarga korban sekaligus keluarga pelaku. Do-yun meminta agar kasus ini segera terselesaikan. Ia dan ibunya sudah lelah menghadapi semua ini. Mendengar itu, Yeri mencoba menyemangati jika nanti terbukti bahwa Kang Jo sengaja dijebak. Apakah Do-yun tak menyesal karena dengan mudah menyerah? Do-yun sebagai seorang jaksa sekaligus anak dari seorang ayah, sikap Do-yun sungguh sangat tak pantas. Perkataan itu tak dianggap oleh Do-yun, lalu memilih untuk pulang ke rumah. Di mana sang ibu berusaha bangkit demi keluarganya. Ia sangat yakin dan percaya kalau suaminya tak akan tega melakukan ini. Sedangkan Do-yun sudah muak mendengarkan pembelaan itu. Kenapa ayahnya mau menjadi kambing hitam? Mungkin saja Ha-yun juga tak sebaik yang kita kenal. Sedangkan Bugem hanya bisa menangis. Ia sangat kecewa dengan sikap putranya, kenapa malah menyalahkan adiknya yang telah tiada. Sementara itu, Yeri menginterogasi Kang Jo. Ia merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Yeri meminta Kang Jo agar mau mengatakan yang sebenarnya, karena kasus ini membuat Do-yun ditangguhkan pekerjaannya sebagai seorang jaksa. Pernyataan ini membuat Kang Jo ingin mengakui semuanya. Namun tiba-tiba Heso datang menghentikan tindakan itu. Heso berusaha mengalihkan pembicaraan kepada Yeri, lalu mencoba mengancam dengan nada yang sangat lembut, hingga membuat Kang Jo tak bisa berkutik dan tak berani berkata apapun. Sementara itu, Do-yun pergi ke makam adiknya. Ia merasa menjadi kakak yang bodoh karena tak bisa melakukan apa-apa. Kemudian, Do-yun kembali mengunjungi ayahnya di penjara.
Selama 10 tahun ia berambisi menjadi seorang jaksa, tapi sekarang saat impian itu telah terwujud, ia harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ayahnya menjadi seorang pembunuh. Mungkin jika keluarganya telah mati, penderitaan ini baru akan berakhir. Doyon merasa putus asa. Ia tak tahu lagi masa depan apa yang akan ia hadapi. Melihat betapa menderitanya Doyon membuat Kang Jo tak tega. Lalu saat Doyon akan pergi, Kang Jo mencoba memberikan isyarat di telapak tangannya berupa tulisan pengacara Heso. Melihat itu, Doyon kini baru mengerti bahwa ayahnya memang dijebak oleh seseorang bernama Heso. Kang Jo hanya bisa berpesan agar putranya berhati-hati, hingga petugas mulai curiga dan membawa Kang Jo ke dalam. Setelah mengetahui kebenaran itu, Doyon merasa bersalah kepada keluarganya karena tak bisa mempercayai ayah dan ibunya. Namun sekarang ia harus segera menemukan pelaku yang sebenarnya agar bisa membebaskan ayahnya. Doyon tak bisa melakukannya sendiri. Ia pun meminta bantuan dari Yeri agar bisa mengatur waktu. Doyon bertemu dengan ayahnya tanpa ada pengawasan penjaga. Malamnya, penjaga bayaran menyuruh narapidana lain untuk meracuni Kang Jo. Dengan obat yang telah disediakan, orang itu memasukkannya ke dalam sebuah minuman, lalu memberikannya kepada Kang Jo. Tanpa menaruh kecurigaan, Kang Jo langsung meminumnya, hingga racun mulai menyebar dan membuat Kang Jo merasa sangat kesakitan. Di sisi lain, Doyon menemukan sebuah paket di depan pintu rumahnya. Di dalamnya berisi foto Hayun bersama dengan wakil Menteri Sodong saat berada di dalam pesawat. Walaupun Doyon tak tahu siapa yang mengirimkannya, tapi ia segera ke tempat Yeri dan memberitahukan foto itu, bahwa pelaku yang membunuh Hayun adalah lelaki dalam foto itu. Namun saat melihat foto itu membuat Yeri sangat terkejut, di mana lelaki itu adalah ayahnya. Namun ia tak memberitahukan itu kepada Doyon. Yeri hanya bisa berkata kalau Doyon tak bisa menuduh seseorang hanya dengan bukti foto itu. Sedangkan Doyon sangat yakin kalau orang di foto itu ada hubungannya dengan kematian adiknya. Doyon meminta Yeri agar membantunya menyelidiki orang itu. Namun tiba-tiba mereka diberitahu kalau Kang Jo berada di rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Mendengar itu, mereka berdua segera menuju ke sana. Doyon sangat mengkhawatirkan keadaan ayahnya. Ia yakin kalau ayahnya tak mungkin melakukan bunuh diri. Doyon segera menemui petugas. Ia tak terima kenapa mereka begitu ceroboh membiarkan ayahnya hampir mati karena percobaan pembunuhan. Namun penjaga itu memberitahu kalau Kang Jo sengaja melakukan bunuh diri, hingga perdebatan ini dihentikan oleh Yeri. Ia meminta Doyon agar lebih tenang menghadapi masalah ini. Namun Doyon semakin curiga kenapa saat ia dan ayahnya akan mengadakan pertemuan tanpa pengawasan penjaga. Kejadian ini langsung terjadi, seolah ada seseorang yang sengaja melakukannya agar bisa menghalangi mereka bicara berdua. Sedangkan Yeri berusaha meyakinkan Doyon bahwa ia bekerja hanya berdasarkan fakta dan bukti yang akurat, bukan sebuah kesimpulan belaka. Tapi sebenarnya Yeri mulai merasa sangat gelisah. Haruskah ia mencurigai ayahnya sendiri sebagai pelakunya? Sementara itu, narapidana yang disuruh meracuni Kang Jo dibebaskan dari penjara. Ia mendapatkan tugas baru untuk melenyapkan Kang Jo di rumah sakit. Malamnya, Doyon selalu mengawasi keadaan ayahnya. Ia harus memastikan kalau ayahnya akan baik-baik saja. Hingga Kang Jo akhirnya tersadar, namun kondisinya masih belum pulih sepenuhnya. Kang Jo belum bisa bicara dan harus mendapatkan perawatan lebih lanjut untuk beberapa waktu lagi. Walaupun seperti itu, keluarganya sangat senang karena Kang Jo bisa terlepas dari komanya. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Doyon mengetahui siapa pelaku yang ingin melenyapkan ayahnya. Sementara itu, Yeri memberikan bukti foto itu kepada ayahnya. Hal ini pun membuat Sodong sangat terkejut, di mana ada seseorang yang sengaja memata-matainya. Namun Yeri memberitahu kalau ia mendapatkan bukti foto itu dari Doyon yang dikirim oleh orang tak dikenal. Doyon curiga kalau lelaki dalam foto itu adalah pelaku yang membunuh adiknya.
Mendengar itu, Sodong mencoba memberi alasan kalau ia tanpa sengaja bertemu dengan Hayun saat di pesawat. Tapi ia tak tahu tentang wanita itu. Sedangkan Yeri langsung percaya kepada ayahnya. Ia takut kalau ada seseorang yang sengaja ingin melibatkan ayahnya ke dalam masalah ini. Yeri meminta ayahnya agar berhati-hati karena ia tak ingin kejadian yang buruk menimpa ayahnya. 걱정하지 마. 아빠 괜찮아. 조심하세요, 아빠. Setelah itu, Sodong merasa sangat gelisah. Ia ingin tahu siapa orang yang telah memata-matainya selama ini. Hingga Sodong baru mengingat kalau Michael dan Sarah sempat menyinggung perjalanannya ke Hong Kong. Dan Sarah adalah orang yang menghubungkannya dengan Hayun. Ada kemungkinan mereka berdua telah mengatur semua ini untuk menusuknya dari belakang. Untuk itulah ia menelepon Michael, namun belum sempat membicarakan masalah tentang foto itu. Michael malah lebih dulu mengatakan kalau ia sedang berada di rumah mertua dari Sodong. Ia akan memberitahu ketua Kim bahwa Sodong memiliki rekening dengan nama lain yang digunakan untuk mensponsori Hayun korban pembunuhan itu. Dengan kata lain, Michael tahu bahwa Sodong adalah pelakunya. Hal ini pun membuat Sodong tak bisa berkutik. Ia tak ingin mertua dan putrinya tahu tentang semua ini. Ia pun meminta Michael untuk tetap diam. Tapi Michael harus mendapatkan imbalan, di mana ia meminta agar Bank Korea dijual kepadanya dengan harga di bawah pasaran. Mendengar itu membuat Sodong sangat marah, tapi ia tak bisa meluapkan amarahnya. Ia sangat menyesal memiliki murid yang tega menusuk gurunya sendiri. Di sisi lain, dengan keadaan masih terluka, Sang Jun menemui Do-yun. Ia meminta maaf karena telah melakukan kesalahan yang besar. Niatnya ingin membantu Kang Jo untuk mendapatkan keadilan dengan melibatkan Hayun agar bisa mendapatkan informasi lebih atas Sodong. Tapi malah membuat Hayun harus kehilangan nyawa. Mendengar itu membuat Do-yun marah kenapa Sang Jun melibatkan keluarganya, hingga membuat keluarganya hancur berantakan. Sedangkan Sang Jun memberitahu kalau pelaku yang membunuh Hayun adalah Sodong. Hayun dan Sodong memiliki sebuah hubungan, dan jaksa yang menangani kasus ini adalah putri kandung dari Sodong, yaitu Yeri. Kebenaran ini membuat Do-yun semakin tak menyangka. Ia merasa semua ini telah direncanakan. Lalu dengan amarah yang ia tahan, Do-yun menemui Yeri. Ia ingin meminta kembali foto itu. Do-yun juga ingin tahu siapa sebenarnya lelaki dalam foto itu. Namun Yeri tak mau mengakui bahwa Sodong adalah ayahnya. Ia hanya mengenal lelaki itu sebagai wakil Menteri Keuangan. Yeri juga sudah mencari tahu semuanya, bahwa lelaki itu tak ada hubungannya dengan kasus ini. Sementara itu, kondisi Kang Jo semakin membaik. Ia sudah bisa bicara dan memanggil Do-yun. Melihat itu, penjaga segera memberitahu mereka kalau keadaan Kang Jo telah membaik. Hal ini pun membuat mereka sangat panik. Sodong harus segera datang ke rumah sakit untuk membereskannya sendiri. Secara bersamaan, orang suruhan mereka juga membuat keributan dengan mengaktifkan alarm kebakaran. Hal ini pun membuat kepanikan semua orang. Situasi ini dimanfaatkan penjahat itu. Ia menyamar sebagai dokter dan akan menyuntikkan racun untuk membunuh Kang Jo. Namun saat akan melakukannya, Yeri melihat itu dan segera menggagalkan tindakan itu. Penjahat itu segera kabur melarikan diri. Sedangkan Yeri berusaha untuk menangkapnya, namun ia malah dilukai oleh penjahat itu. Beruntungnya, Do-yun segera datang dan menolong Yeri. Yeri segera dibawa ke dalam agar bisa mendapatkan pertolongan. Sedangkan Yeri meminta Do-yun agar segera menemui ayahnya. Sementara itu, Sodong berada di ruangan Kang Jo, di mana ia melihat Kang Jo telah tersadar dan meminta untuk mencari Do-yun. Hal ini pun tak akan ia biarkan. Sodong mengambil racun itu dan menyuntikkannya kepada Kang Jo. Sedangkan Kang Jo baru tahu kalau pelaku pembunuh putrinya adalah Sodong. Namun racun itu membuat Kang Jo sangat kesakitan dan tak bisa melakukan apa-apa.
Melihat itu, Sodong segera kabur melarikan diri. Sedangkan Doyun baru datang dan melihat ayahnya sangat kesakitan. Kang Jo berusaha memberitahu, tapi ia tak mampu bertahan dan mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Sodong diberitahu kalau putrinya terluka karena ingin menangkap orang suruhan mereka. Hal ini pun membuat Sodong tak terima, kenapa malah melukai putrinya. Sodong segera mengunjungi putrinya. Ia begitu khawatir dan meminta putrinya agar tak lagi ikut campur ke dalam kasus ini. Namun Yeri tak mau. Dengan cara apapun ia harus menangkap pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, pemakaman Kang Jo telah dilakukan. Semua keluarga sangat bersedih melepas kepergian Kang Jo untuk selamanya. Di atas kesedihan mereka, Sodong dan para sekutunya sedang mengadakan pesta. Mereka sepakat untuk menjual Bank Korea kepada Michael. Keesokan harinya, Doyun berhasil melihat rekaman CCTV rumah sakit. Terlihat jelas kalau Sodong memasuki ruangan ayahnya. Namun bukti ini masih belum cukup. Untuk sekarang, Doyun harus mencari penjahat itu. Dari informasi yang ia dapat, Doyun berhasil menemukannya. Tapi penjahat itu mencoba melakukan perlawanan, hingga Doyun harus melumpuhkannya lebih dulu. Dari pengakuan penjahat itu, ia disuruh membunuh Kang Jo oleh polisi yang bernama Taeso. Setelah mengetahuinya, Doyun segera datang ke kantor polisi. Namun ternyata Taeso tak ada di sana. Karena di saat ini Taeso diminta Heiso untuk pergi ke luar negeri agar kejahatan mereka tak terbongkar. Karena tak berhasil menemukan Taeso membuat Doyun kesal. Lalu tiba-tiba ia diminta bertemu oleh seseorang. Dan orang itu adalah Sarah. Sarah memberitahu semuanya bahwa ia adalah orang yang menghubungkan Hayun dengan Sodong. Tapi ia tak menyangka kalau kejadiannya akan seperti ini. Mendengar itu membuat Doyun sangat marah. Ia merasa kalau Sarah adalah bagian dari mereka. Tapi Sarah menyangkal itu. Ia terpaksa melakukan ini karena ingin membalas dendam kepada Sodong dan para sekutunya. Karena mereka, ia harus kehilangan ayahnya. Untuk itulah Sarah meminta Doyun agar mau bekerja sama untuk melawan mereka. Sementara itu, Yeri sangat pusing memikirkan kasus ini, karena semua bukti seolah mengarah kepada ayahnya. Lalu ia dihubungi Doyun dan diminta untuk pulang bersama. Dengan penampilan barunya, Doyun ingin memiliki hubungan yang serius dengan Yeri. Sedangkan Yeri juga menyambut perasaan itu, namun ia meminta Doyun agar selalu percaya kepadanya. Walaupun Doyun mendekati Yeri dengan maksud tertentu, tapi perasaannya juga tulus kepada Yeri. Ia berjanji akan selalu percaya dan memberikan sebuah ciuman. Sedangkan dari balik jendela, Sodong melihat itu. Ia tak akan membiarkan Doyun mendekati putrinya lagi. Hingga keesokan harinya, Sodong menemui Doyun. Ia meminta Doyun agar menjauhi putrinya. Sodong tahu kalau Doyun sengaja mendekati Yeri karena ada maksud tertentu. Namun Doyun tak peduli. Selama ini ia sudah berusaha menahan diri untuk tak memberitahu Yeri bahwa Sodong adalah dalang dari semua kejahatan ini. Tapi jika Sodong memaksa, ia bisa membuat Sodong mengalami kehancuran. Setelah kejadian itu, Sodong segera menghubungi Heiso yang memberitahu kalau Doyun telah mengetahui semuanya. Untuk itulah Heiso diminta untuk menyingkirkan Doyun dan Taeso untuk selamanya. Namun semua pembicaraan itu didengar oleh Yeri, di mana Yeri tak menyangka kalau ayahnya adalah dalang dari semua kejahatan ini. Setelah itu Yeri segera menghubungi Doyun, yang memberitahu kalau Doyun telah dijebak. Sedangkan Doyun berada di sebuah pelabuhan, namun tiba-tiba ia diserang oleh Taeso. Beruntungnya Doyun berhasil menghindar dan melakukan perlawanan. Di saat mereka sedang berkelahi, tiba-tiba datang orang-orang suruhan dari Heiso untuk membunuh mereka berdua. Doyun dan Taeso mencoba kabur melarikan diri. Namun mereka berhasil tertangkap dan terpaksa harus melakukan perlawanan.
Sedangkan Yeri baru sampai di tempat itu, ia melihat Doyon dikepung oleh mereka. Yeri berusaha menolong, tapi ia malah terkena pukulan. Melihat Yeri terluka, Doyon segera membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Doyon sengaja menghubungi Sodong. Karena ingin membunuh dirinya, Yeri juga ikut menjadi korbannya. Kini mereka telah sampai di rumah sakit, dan Yeri telah mendapatkan penanganan. Lalu datanglah Sodong. Ia begitu marah kenapa Doyon melibatkan putrinya. Sedangkan Doyon juga sama tak terimanya, karena niat jahat dari Sodong yang membuat Yeri ikut terluka. Namun Sodong tak mau mengakui kesalahan itu, hingga membuat Doyon semakin marah. 이제 알게 해줘? 눈에 넣어도 안 아픈 세상 사람들이 다 알게 하려고! Selang beberapa waktu, Yeri telah tersadar dan melihat Doyon berada di sisinya. Doyon meminta Yeri agar tak ikut campur ke dalam masalah ini. Ia tak mau melihat Yeri sampai terluka. Setelah keadaan Yeri membaik, ia meminta ayahnya bicara. Yeri meminta ayahnya agar mau mengakui semua kejahatannya dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia berharap ayahnya sadar akan kesalahannya. Sedangkan Sodong hanya bisa terdiam, karena ia tak akan pernah melakukan itu. Kemudian Sodong menemui Heso, yang memberitahu kalau Yeri telah mengetahui semuanya, dan memintanya untuk menyerahkan diri. Jika tidak, kasus ini akan dilimpahkan ke penyidik. Mendengar itu membuat Heso panik, karena ia juga akan terseret ke dalam masalah ini. Demi menggagalkan rencana itu, Heso terpaksa menyuruh anak buahnya untuk mengurung Yeri. Namun Yeri tak akan berdiam diri. Di saat penjaga lengah, ia berusaha kabur melarikan diri. Keadaan ini pun segera diberitahukan kepada Heso. Tanpa sepengetahuan dari Sodong, Heso meminta anak buahnya untuk menyingkirkan Yeri. Sedangkan Yeri berusaha menghubungi Doyon. Ia memberitahu kalau sedang dalam masalah, tapi untuk sekarang ia tak memiliki banyak waktu. Doyon diminta untuk mengambil semua bukti yang ia simpan. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang sengaja mencelakai Yeri. Kecelakaan ini membuat keluarga Sodong sangat khawatir. Para wartawan ingin tahu keadaan dari Yeri, begitu juga dengan Doyon. Namun Sodong tak mau memberikan jawaban dan memilih untuk pergi dari sana. Situasi ini pun membuat Doyon frustasi. Namun tiba-tiba ia dihubungi oleh Taeso dan memintanya untuk bertemu nanti malam di sebuah gedung kosong. Selang beberapa waktu, mereka pun bertemu di tempat itu. Taeso memberikan bukti sebuah tongkat yang digunakan Sodong untuk melukai Hayun. Dengan bukti ini, Doyon bisa menjebloskan Sodong ke dalam penjara. Namun pertemuan itu diketahui oleh mereka. Sodong dan anak buahnya telah mengepung tempat itu. Mereka berdua tak bisa melarikan diri. Doyon terpaksa melakukan perlawanan, namun karena kalah jumlah, ia dengan mudah dikalahkan. 너 같은 놈들 때문에 나라 경제가 국민들을 위해서 봉사를 하겠다고! 이 놈이 국민들을 책임져! Dengan keadaan terluka yang sangat parah, mereka mengubur Doyon untuk menghilangkan jejak. Kini tak ada lagi orang yang bisa mengusik Sodong. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Kehidupan Sodong berjalan dengan sangat baik, di mana sekarang ia akan mencalonkan diri menjadi Menteri Keuangan menggantikan mertuanya. Sedangkan Yeri berhasil selamat, namun ia melepas pekerjaannya sebagai jaksa dan memilih untuk menjadi seorang dosen. Sementara itu, Bugem masih berusaha untuk mencari putranya. Walaupun banyak berita kalau Doyon telah tiada, tapi Bugem selalu percaya bahwa putranya masih hidup dan suatu saat mereka akan dipertemukan kembali. Keesokan harinya, Sodong dan Heso akan bertemu dengan investor yang akan mendukungnya mencalonkan diri menjadi Menteri Keuangan. Namun saat bertemu orang itu, wajahnya sangat mirip dengan Doyon. Hal ini pun membuat mereka sangat terkejut.
Mana mungkin Doyon bisa hidup kembali. Sedangkan orang itu memperkenalkan dirinya bernama Taeryong. Ia adalah perwakilan dari perusahaan investor terbesar di Korea. Namun tetap saja membuat keraguan di antara mereka. Andai orang itu memanglah Doyon, mana mungkin bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Sodong harus menyelidikinya lebih dulu. Untuk itu mereka sengaja mengajak Taeryong minum bersama. Dengan keadaan sedikit mabuk, Haeso mencoba memancing Taeryong dengan cerita kalau dirinya pernah menjebak seseorang dan menjadikannya pelaku pembunuhan. Mereka berharap dengan cerita itu, Taeryong akan terpancing dan mengakui bahwa dirinya adalah Doyon. Namun Taeryong tak menunjukkan respon apapun, hingga keadaan mereka pun semakin mabuk. Kemudian Taeryong dibawa ke tempat Sodong. Melihat wajahnya sangat mirip dengan Doyon membuat Yeri sangat terkejut. Namun tiba-tiba Taeryong ingin memeluk Yeri. Hal ini pun membuat Yeri tak suka kenapa Doyon berubah menjadi seperti ini. Sedangkan Taeryong tak mengerti apa maksud dari ucapan itu. Kenapa menganggapnya sebagai Doyon, lalu memberikan kartu namanya, dan dirinya adalah Taeryong. Walaupun seperti itu, Yeri masih tak percaya. Ia menganggap kalau Doyon sengaja menyembunyikan identitasnya untuk membalas dendam. Doyon tak perlu berpura-pura, karena Yeri pasti akan membantunya. Namun tetap saja Taeryong tak mau mengaku, dan mengira kalau Yeri telah salah orang. Setelah itu, Taeryong kembali ke rumah dan disambut oleh Sarah, di mana Taeryong memanglah Doyon. Di saat itu, Sarah berhasil menyelamatkan Doyon dari kematian, dan sekarang Doyon terpaksa mengganti namanya untuk membalas dendam. Keesokan harinya, saat akan berangkat bekerja, Yeri datang dan meminta Taeryong bicara. Ia tahu kalau Doyon hanyalah berpura-pura, hingga akhirnya Doyon pun mengaku kalau ia terpaksa melakukan ini untuk membalas dendam. Hanya dengan cara inilah ia bisa mengalahkan orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Namun semua ini membuat Yeri khawatir. Walaupun sekarang Doyon memiliki sedikit kekuatan, tapi tetap saja Doyon tak akan sanggup melawan mereka. Sedangkan Doyon tak peduli, dengan cara apapun ia akan mengalahkan Sodong dan para sekutunya. Malamnya Doyon mengirimkan surat kepada sang ibu bahwa dirinya masih hidup. Dalam debat pemilihan menteri besok pagi, ia akan membongkar siapa pelaku yang telah membunuh keluarganya. Sedangkan Bugem sangat bahagia mengetahui putranya telah kembali. Walaupun ia tak bertemu, tapi Bugem selalu berdoa agar putranya selalu dilindungi. Hingga keesokan harinya, debat itu telah dimulai. Orang pertama yang mendapatkan kesempatan lebih dulu adalah Sodong. Dengan sumpah yang ia ucapkan, Sodong berjanji akan mengatakan yang sebenarnya di depan para majelis. Sodong menunjukkan visi dan misi untuk meyakinkan mereka semua bahwa ia memang layak menjadi menteri keuangan. Sodong juga memanggil Taeryong sebagai tim suksesnya. Namun bukannya memberikan dukungan kepada Sodong, ia malah memojokkan Sodong dengan menyebutnya sebagai seorang pembunuh. Hal ini pun membuat Sodong sangat terkejut. Terlebih lagi ditunjukkan foto-foto saat bersama dengan Hayun, korban pembunuhan itu. Sebagai kakak dari korban, ia menunjukkan identitas aslinya sebagai Doyon. Kenyataan ini membuat Sodong sangat marah, di mana ia telah terkecoh dengan tipuan yang dilakukan oleh Doyon. Harusnya ia mengetahui lebih awal bahwa Taeryong adalah Doyon, maka ia tak akan dipermalukan seperti ini. Bahkan tidak sampai di situ, Doyon juga memberikan bukti-bukti kejahatan Sodong yang lain, berupa video pengakuan dari mantan polisi yaitu Taeso. Taeso mengaku mendapatkan perintah untuk menjadikan Kang Jo sebagai pelaku pembunuh putrinya sendiri. Bahkan Kang Jo juga disingkirkan oleh mereka untuk menutupi semua kejahatan itu. Atas semua pengakuan ini, Sodong tak bisa mengelak lagi. Ia pun didiskualifikasi sebagai calon kandidat. Kini Sodong dan Haeso harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan hukuman. 내 놈이 이겼다고 생각하지 마. 인정하십시오. 당신이 진 겁니다.
Setelah kejadian itu, Doyun bisa berkumpul kembali dengan ibunya. Ia begitu bahagia karena telah berhasil membalaskan dendamnya. Dalam kebahagiaan itu, Doyun membayangkan bersama dengan adik dan ayahnya. Mereka menyanjung Doyun karena telah menjadi seorang jaksa yang sangatlah hebat. Dan akhirnya drama pun selesai. 네가 누구 동생이라고? 그래도 너무 무리하지 마.